Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali di pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa saja gangguan kesehatan yang bisa terjadi di sistem peredaran darah manusia. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan berbagai kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah, kemudian menjelaskan penyebabnya apa, lalu gejalanya, dan bagaimana cara menghindari atau rehabilitasi atau kelainan penyakit pada sistem peredaran itu, ya. Bersiap, sebelum mulai belajar, kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah, gaya hidup, jenis makanan yang dimakan, kemudian faktor keturunan. Gangguan sistem peredaran darah sistem peredaran darah dapat mengalami berbagai macam gangguan. Gangguan tersebut terjadi apabila ada kelainan pada alat peredaran darah. Masih ingat alat peredaran darah itu apa? Jantung dan pembuluh darah serta darah ya. Ada di video sebelumnya. Beberapa jenis kelainan pada sistem peredaran darah, misalnya anemia, leukemia, hipertensi, hemofilia, sklerosis, varises, serangan jantung, wasir, dan AIDS. Kita akan mempelajari satu persatu. Ya, gangguan kesehatan darah pada manusia itu bisa terjadi karena faktor keturunan dan non-keturunan. Faktor keturunan, misalnya hemofilia dan talasemia. Hemofilia itu kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika luka. Jadi aliran darah tidak bisa membeku ya. Talasemia, kelainan pada seorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulan sabit. Nanti kita akan mempelajari lebih rinci lagi. Kemudian non-keturunan itu ada anemia atau kurang sel darah merah, leukemia atau kanker darah, demam berdarah, hipotensi, hipertensi, arteriosklerosis, kemudian varises. Nah, talasemia adalah penyakit keturunan di mana tubuh tidak mampu berfungsi memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Akibatnya, penderita mengalami anemia. Gejalanya kelelahan, kelemahan, pucat, dan pertumbuhan yang lambat. Gejala ringan mungkin tidak memerlukan pengobatan. Bentuk parahnya memerlukan transfusi darah atau transplantasi sel induk donor, itu talasemia. Jadi terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan pada sistem pembekuan darah. Kondisi ini membuat tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala umumnya pendarahan sulit berhenti. Di samping itu, gejala hemofilia juga ditandai dengan kulit yang mudah memar, pendarahan di area sekitar sendi, kesemutan serta rasa nyeri pada siku, lutut, dan pergelangan kaki. Mengobatinya dengan diberikan suntikan faktor pembekuan darah. Jadi tadi talasemia dan hemofilia adalah gangguan pada sistem peredaran darah, ya, itu faktor keturunan. Sekarang kita lanjut ke gangguan sistem peredaran darah yang lain, yang non keturunan, yaitu anemia atau kurang darah. Anemia merupakan kondisi kekurangan jumlah sel darah merah ya. Jadi kekurangan jumlah sel darah merah. Penyakit ini dapat disebabkan oleh kekurangan zat besi, akibatnya proses menjadi
Akibatnya proses pembentukan darah menjadi terhambat. Gejalanya itu kelelahan, kulit pucat, sesak nafas, pusing, atau detak jantung cepat. Pengobatannya diberikan suplemen zat besi. Transfusi darah juga bisa digunakan untuk pengobatan anemia. Ya, untuk pencegahannya kita mengkonsumsi banyak sayur-sayuran yang mengandung banyak zat besi, ya, ada bayam, kemudian kacang-kacangan, lalu kita banyak mengkonsumsi buah-buahan. Bisa juga mengkonsumsi vitamin B12 dan asam folat. Hindari mengkonsumsi minuman berkafein dan banyak minum vitamin C agar tubuh dapat menyerap lebih banyak zat besi dari makanan. Itu pencegahan anemia. Lanjut ke leukemia atau kanker darah, itu terjadi apabila tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Ya, apa fungsi sel darah putih? Itu ada di video sebelumnya ya. Kalian bisa membukanya kembali. Penyebabnya para ahli atau dokter itu belum mengetahui secara pasti, namun berpendapat bahwa perubahan dalam DNA bisa membuat sel-sel darah yang sehat menjadi kanker. Paparan bahan kimia berbahaya juga bisa, lalu paparan radiasi dan infeksi virus tertentu. Leukemia itu cepat berkembang. Ya, penyebabnya adalah kelelahan, penurunan berat badan. Gejalanya adalah kelelahan, penurunan berat badan, sering infeksi dan mudah berdarah atau memar. Pengobatannya itu untuk leukemia yang sudah kategori kritis atau parah, diobati dengan kemoterapi serta radiasi dan transplantasi sel induk. Pencegahannya, kita menghindari kebiasaan merokok, olahraga teratur, dan menghindari paparan zat kimia. Itu leukemia atau kanker darah. Ya, lalu gangguan sistem peredaran darah yang lain adalah demam berdarah. Gejalanya terjadi pendarahan pada gusi, muntah darah, penderita tidak sadar, denyut nadi tidak teraba, ya. Kemudian muncul bercak-bercak merah di kulit. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah virus dengue yang berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Lalu cara pencegahannya itu dengan cara 5M, yaitu menguras, menutup, mengganti, mengubur, dan menaburkan. Jadi kita menguras, ya, membersihkan tempat penyimpanan air seperti bak mandi, drum, ya, seminggu 1 kali. Kemudian menutup tempat-tempat penampungan air, kita tutup rapat-rapat setelah mengambil airnya agar nyamuk demam berdarah tidak masuk dan bertelur di situ, ya. Kemudian mengganti, kita ganti air vas bunga dan pot tanaman air setiap hari. Lalu mengubur plastik dan barang-barang bekas yang bisa menggenangi air hujan. Kemudian menaburkan bubuk abate ke dalam genangan air tersebut untuk membunuh jentik-jentik nyamuk, ya, itu setiap 2 atau 3 bulan sekali. Itu adalah cara mencegah demam berdarah. Sebelum masuk ke hipertensi dan hipotensi, kita akan mempelajari berapa sih tekanan darah normal orang dewasa. Tekanan darah adalah ukuran seberapa kuatnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah normal itu 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90, ini 120 dan 90, itu menunjukkan tingkat tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh.
atau biasa disebut tekanan sistolik ya. Tekanan sistolik. Sementara 80 dan 60 itu diastolik. Diastolik adalah tingkat tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa lagi. Itu diastolik, tekanan diastolik 80 dan 60. Lalu anak usia sekolah berapa normal tekanan darah? Tekanan darahnya itu 80 per 45 hingga 120 per 80. Nah, apabila tekanan darah tidak normal atau tekanan darah rendah atau hipotensi, itu tekanan sistoliknya 100 mm Hg dan diastoliknya 70. Gejalanya mudah lemah, kepala pusing, mata berkunang-kunang, kemudian nafas pendek. Penyebabnya gaya hidup tidak sehat, kurang olahraga, kurang makan makanan bergizi, terlalu lelah, stres, dan dapat kita cegah dengan menghindari hal-hal tersebut ya. Itu hipotensi. Kemudian kita lanjut ke hipertensi atau tekanan darah tinggi. Suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya 140 per 90. Dan dianggap kritis jika di atas 180 per 120. Tekanan darah tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala, tetapi di beberapa penderita itu gejalanya hampir sama dengan tekanan darah rendah, yaitu pusing, mual ya. Kemudian dapat kita cegah dengan pola makan makanan yang sehat dan bergizi, mengurangi garam, olahraga yang rutin. Sekarang kita masuk ke aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyakit yang ditandai dengan terbentuknya plak atau bercak di dalam pembuluh darah arteri. Masih ingat, pembuluh darah arteri itu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, membawa darah yang kaya oksigen. Plak itu terbuat dari lemak, kolesterol, kalsium, dan berbagai jenis bahan lain. Jadi untuk pencegahannya mengurangi makan makanan yang mengandung lemak tinggi atau kolesterol ya. Seiring dengan berjalannya waktu, plak akan mengeras dan mempersempit lubang pembuluh darah arteri. Akibatnya aliran darah kaya oksigen ke organ tubuh yang lain akan terganggu. Pencegahannya itu tadi dengan makan makanan yang sehat, kurangi lemak dan kolesterol, serta olahraga yang teratur. Kita lanjut ke wasir atau hemoroid. Terjadi apabila ada pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum, serta dubur. Terjadi karena mengejan saat buang air besar, obesitas, atau kehamilan. Gejalanya tidak nyaman saat buang air besar atau ketika duduk. Gejala lainnya yaitu gatal dan pendarahan. Pencegahannya makan makanan yang mengandung serat ya. Jadi perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Lalu jantung koroner itu terjadi apabila pembuluh darah pada jantung tersumbat. Pembuluh darah tersumbat menyebabkan aliran darah tidak dapat mengalir ke jantung. Pembuluh darah yang tersumbat ini disebabkan oleh dapat juga kolesterol ya. Jadi dari segi makanan kita kurangi makan makanan yang banyak mengandung kolesterol. Lalu varises. Varises terjadi ketika pembuluh vena tidak dapat berfungsi dengan baik. Masih ingat? Fungsi dari vena adalah membawa darah kembali ke jantung. Vena memiliki katup satu arah yang mencegah darah mengalir mundur. Ketika katup tersebut gagal fungsi, darah akan mengumpul di pembuluh darah dan tidak bisa diteruskan menuju ke jantung, yaitu varises.
Kemudian, ya di depan tadi sudah Ibu sebutkan ya, cara memelihara kesehatan organ, tadi olahraga teratur, kemudian makan makanan yang banyak mengandung serat, ya seperti sayur dan buah-buahan. Dan juga tidak lupa istirahat yang cukup. Itu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Lalu varises dapat dicegah dengan cara meluruskan kaki setelah berolahraga atau mengadakan pendinginan ya agar aliran darah kembali lancar. Jadi ketika kita setelah berlari atau berjalan atau bersepeda atau melakukan olahraga apapun, kakinya itu jangan langsung ditekuk, tapi kalian luruskan ya agar aliran darah kembali lancar. Ya. Itu adalah jenis-jenis gangguan pada sistem organ peredaran darah pada manusia. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kita dapat melakukan pola hidup sehat serta menjaga lingkungan yang bersih untuk terhindar dari gangguan sistem organ peredaran darah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.